Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan juga menjadi pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi Tuhan, pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini, kembali lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu. Serta melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Amsal 27 ayat 17. Saya bacakan. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Jemaat dikasih Tuhan, apa maksudnya? Ini besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, besi ketemu besi, pernah melihat orang yang sedang kalau orang Jawa bilang ngikir gitu ya. Gergaji itu digosok pakai besi yang akhirnya menjadi tajam. Ya, gergaji yang sudah tumbuh digosok ya, kayak seperti diasah gitu ya. Akhirnya jadi tajam lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau dikatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya, jadi kita ya gesekan-gesekan dengan orang lain itu membuat kita semakin tajam. Ya, semakin kita mungkin bergesekan dengan orang itu membuat kita semakin kritis. Ya, apa yang kita mungkin perbedaan pendapat dengan orang lain, ya, mungkin obrolan-obrolan dengan mereka akhirnya, beda pendapat, akhirnya tukar pengetahuan, semakin kritis orang itu. Jadi baik adanya, walaupun pada waktu terjadi itu bisa sampai keras, ya, tetapi itu baik, ya, selama dalam konteks kebenaran, gesekan-gesekan yang diizinkan itu membawa kebaikan. Jadi kalau namanya gesekan ya seperti besi menajamkan besi, itu berarti posisinya ya gesekan itu berarti kan dekat. Dengan siapa orang bergesekan? Nah, tentunya orang yang dekat. Tidak mungkin toh bergesekan kok jarak jauh, ya. Tentu yang dekat. Nah, siapa yang dekat? Ada begitu banyak. Pasangan hidup kita, keluarga kita, teman-teman dekat kita. Nah, dengan orang-orang yang dekat itulah seringkali akan terjadi gesekan. Nah, gesekan ini juga bisa diartikan mungkin perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, perbedaan prinsip. Sehingga yang terjadi, mungkin sampai ya istilahnya keras gitu ya. Tetapi sekali lagi, selama kita dalam konteks kebenaran, biarlah gesekan-gesekan itu justru membuat kita semakin dewasa, semakin tajam dan kritis, semakin kita akan mengerti banyak hal. Oh, ternyata hidup itu tidak hanya monoton, ya nggak hanya begini saja. Ada yang lain, ada sudut pandang yang lain, ada yang berbeda. Tetapi sekali lagi,
Ya, besi menajamkan besi, jadi makin tajam. Manusia atau orang menajamkan sesamanya, kita akan saling mempertajam. Belajar bersama dengan orang-orang yang mungkin istilahnya dikatakan lebih mengerti, lebih punya pengetahuan, itu pun akan membuat kita terangkat. Kita semakin mengerti akan kebenaran juga. Ya, ayo. Jadi jangan takut untuk bergesekan. Ya, selama dalam konteks kebenaran, gesekan-gesekan itu bisa membawa kebaikan. Itu mendewasakan kita, membuat kita berpikir semakin kritis, membuat kita semakin, ya boleh dikatakan semakin cerdas. Ya, secara rohani pun demikian. Mari jemaat dikasih Tuhan, kalau kita diizinkan bergesekan dengan orang lain, beda pandangan, beda pendapat, that's okay. Ya, jangan saling membenci, jangan justru saling menyalahkan, jangan saling menghakimi, tapi saling belajar. Nah, kadang-kadang kita dengan sama-sama teman pelayanan atau dengan teman kerja, ya ada saja masalah terjadi. Ingat, gesekan terjadi dengan orang yang dekat dengan kita. Bukan hanya dekat fisiknya, ya, bisa juga tempatnya yang jauh, tetapi dekat dalam arti hubungannya. Ya, mari saya mengajak kita semua, pastikan kita tetap dalam konteks kebenaran. Gesekan-gesekan itu membawa kebaikan bagi hidup kita. Tuhan izinkan kita mengalami gesekan, beda pendapat dengan orang-orang di sekitar kita, supaya kita semakin bertambah wawasan, semakin kita bijaksana, semakin kita menjadi orang-orang yang berhikmat, ya, menjadi lebih banyak pengetahuan yang kita peroleh, lebih banyak hal-hal baru yang mungkin kita bisa ambil. Ya, sekali lagi, gesekan tidak selalu negatif. Tetapi prosesnya mungkin pada waktu terjadi gesekan kadang terasa sakit, ya kan? Wah, beda pendapat bisa sampai gontok-gontokan, ya, perdebatan sengit kadang-kadang. Tetapi ingat sekali lagi, konteks kebenaran dipegang. Jangan sampai itu membawa perpecahan, jangan sampai membawa permusuhan dan kebencian. Ayo belajar, beda pendapat itu biasa, ya. Tetapi sekali lagi dalam konteks kebenaran kita belajar bahwa perbedaan itu memperkaya. Perbedaan itu membuat kita semakin banyak mengerti, ya. Jadi mari, kalau saat ini sedang gesekan dengan siapapun, orang tuamu, keluargamu, temanmu, ingatlah, ya, ambil hal yang positif. Sebab gesekan seperti besi yang menajamkan besi, gesekan itu juga akan menajamkan kita. Kita semakin tajam, nah kita semakin banyak belajar, bahkan kita akan semakin dewasa menghadapi setiap hal, bahkan perbedaan yang ada. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami diajarkan untuk kami tidak mudah sakit hati, tidak mudah untuk kami membenci, tidak mudah untuk kami menghakimi. Perbedaan yang terjadi, gesekan-gesekan yang terjadi dengan orang-orang di sekitar kami, biarlah itu mendewasakan kami. Kami belajar sesuatu dari hal itu Tuhan, sehingga kami tidak menghakimi dan saling menyalahkan, tetapi kami saling belajar. Dengan demikian kami akan semakin tajam, semakin kami mengerti kebenaran, semakin hidup kami diperkaya dengan hal-hal yang baru, dan kami rindu kembali bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.